Halo, selamat pagi dan juga selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Bun Channel. Di kesempatan video kali ini, Kang Bun ingin sedikit bercerita kepada para teman-teman tentang Wali Songo. Mungkin ada yang sudah tahu siapa itu Wali Songo. Wali Songo adalah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ayo, siapa yang sudah tahu nama-namanya? Nah, nanti saya akan sedikit bercerita ya. Kalau yang belum tahu, Wali Songo itu ada 9. Adapun nama-namanya berikut. Wali Songo, siapa yang tidak kenal dengan Wali Songo? Mungkin dari para subscribe sudah ada yang pernah dengar nama Wali Songo ya. Ini Kang Bun akan bercerita tentang Wali Songo. Wali Songo adalah seorang yang dikenal yang gigih menyebarkan agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Jadi Wali Songo itu lemah lembut lur. Jadi Wali Songo itu tidak pernah memaksa untuk masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dan dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu dan Buddha. Berikut kisah selengkapnya tentang nama-nama Wali Songo. Jadi jangan kemana-mana ya. Terus tonton terus video saya agar yang sebelumnya belum pernah mendengar atau kisah-kisah Wali Songo jadi tahu, dan yang sudah tahu makin tambah tahu. Wali yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fatahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Sadzili, ulama bermazhab Syafi'i di sana. Sunan Gunung Jati belajar tasawuf terekat Sayyidzilah. Setelah disarankan oleh Syekh At-Tahillah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai.
Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kafi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyi Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon pada saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Itu tadi cerita ataupun kisah dari Sunan Gunung Jati. Sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Ahmad. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Nanti admin akan bercerita tentang Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Maka dari itu, tonton terus videonya ya. Kita lanjut ceritanya. Suatu ketika Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid. Di sana masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia, ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya masjid tak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya menjadi bersih. Seketika itu pula sosok serupa Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasanya dilakukan oleh Mbah Soleh. Namun tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terulang hingga 9 kali konon. 9 kali konon Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisional keagamaan, maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keagamaan tradisi Muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Itu tadi kisah dari Sunan Ampel. Sunan selanjutnya yang ketiga yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim.
Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru dari para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari Muslim yang taat, kendati ia belajar agama Islam sejak kecil. Namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik. Saat itu, Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu, ia berdakwah. Sunan Gresik berdakwah melalui pedagang dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya dia diangkut sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya menjadi pedagang handal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah, ajaran agama Islam berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Demikian yaitu cerita tentang Sunan Gresik atau Maulana Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, Sunan yang ketiga. Sunan yang keempat yaitu Sunan Bonang atau Raden Makdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sebab ibunya adalah putri Majapahit yang ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kehidupan kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti yang diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Gramet dapat membaca kitab kisah hidup Sunan Bonang serta ajaran spiritualnya melalui buku Sunan Bonang, kisah hidup, sejarah karomah, dan ajaran spiritual oleh Asti Musman. Kisah selanjutnya yaitu wali yang kelima, Wali Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Blambangan. Semasa hidupnya, Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji,
ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. Bagaimana kisah hidup Sunan Giri? Pelajari hal melalui buku Sunan Giri. Kisah selanjutnya yaitu wali yang ke-6, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat atau Raden Kosim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Maryapada, Raden Imam, dan Maulana Hasyim. Pada 1484 ia diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun mushola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang subur serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar dengan nama Sunan Derajat. Sunan selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Umar Said. Sunan Muria merupakan Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang berjasa bagi penyebar agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topongli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Pelajaran kisah hidup beliau secara lengkap melalui buku Sunan Muria. Selain itu, ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan yang
bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu tadi kisah dari Sunan. Ayo, Sunan siapa? Sunan Muria. Nah, berikut admin akan bercerita tentang kisah Wali Songo yang ke-8, yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya yang dapat Gramet. Temukan kisahnya, hidupnya dalam buku Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan dekat Bluro sana. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Rang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengajar dan meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus yang berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Saat itu masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama, apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Jumlahnya tidak sedikit di dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Itu tadi adalah kisah dari Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Selanjutnya admin akan bercerita yaitu tentang wali yang 9. Kisah wali yang ke-9 atau dikenal dengan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kambing. Terbuat dari kulit kambing atau bisa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dandang Gulo, yaitu ini lor, yang menciptakan lagu Dandang Gulo itu ternyata dari Sunan Kalijaga. Admin lanjutkan ceritanya ya.
Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilantika pun marah. Malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak, ia lantas mengusir Sunan Kalijaga dari rumah mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membuka gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi Sunan Kalijaga itu merampok bukan untuk dirinya sendiri, namun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, lor. Sebab saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau yang panjang. Kendati sudah diusir dari Tuban, Sunan Kalijaga tidak berhenti melakukan pembegalan. Ia bahkan merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya tentu semakin marah. Sunan Kalijaga kembali diusir karena ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Jadi Sunan Kalijaga itu melihat rakyatnya masih kelaparan, dianya prihatin, lur. Jadi merampok orang-orang kaya. Dan yang dirampok itu orang kaya, orang pegawai kadipaten. Tapi hasil dari rampokannya itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita lanjut ceritanya ya. Keluar dari Tuban, Sunan Kalijaga masih juga tidak menghentikan aksi perampokan itu. Bahkan ia sampai tega meminta harta seorang yang sepuh. Saat itu Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang di hutan Jatiwangi. Ternyata orang tersebut diketahui sebagai Sunan Bonang, Raden Syahid alias Sunan Kalijaga. Tidak mengenal orang tersebut karena masih memiliki jiwa begal. Ia berniat untuk membegal Sunan Bonang. Bahkan Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia pun meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tanpa disangka, Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasan membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam versi lainnya, Sunan Kalijaga meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasehatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah pohon aren menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertobat dan langsung memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun Sunan Bonang mengajukan suatu syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyanggupi persyaratan tersebut. Dikisahkan Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun lamanya. Ia lantas menemukan tubuh Sunan Kalijaga sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun takjub atas peristiwa itu. Kemudian Raden Syahid diberi nama Sunan Kalijaga, artinya penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang sentiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat.
Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik. Saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam yang memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Ilir-ilir. Jadi ilir-ilir itu adalah tembang yang diciptakan oleh siapa ya? Oleh Sunan Kalijaga. Begitulah kisah Wali Songo yang perlu Gramet ketahui atau para subscriber ketahui. Kalau kamu masih penasaran dengan kisah lengkapnya ataupun kisah-kisah yang lainnya, ikuti terus ya video-video saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, biar admin makin semangat untuk membagikan kisah-kisah ataupun cerita-cerita selanjutnya. Jadi kita sama-sama belajar ataupun sama-sama kita biar tahu kisah-kisah para waliullah ataupun para penyebar agama Islam. Dan tidak lupa admin mohon maaf apabila kisah-kisah yang admin ceritakan di atas itu kurang pas. Admin tetap akan belajar dan belajar memperbaikinya dari segala kesalahan tersebut. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.